Masih ingatkah Anda tentang fenomena rambut gimbal Gunung Dieng? Di mana terdapat anak lahir dengan memiliki rambut gimbal. Rambut tersebut tidak boleh dipotong hingga tiba saatnya prosesi pemotongan rambut dengan ritual khusus secara sakral. Fenomena serupa pun terjadi di Desa Ngeliman, Kabupaten Nganjuk. Bagi keturunan Ki Ageng Ngeliman, maka akan terlahir anak dengan rambut gombak kuncung atau kuncung yang tumbuh tepat di pusar kepala. Kalau di sini untuk anak-anak yang laki-laki itu disebut gombak, yang rambutnya panjang tepat di unyeng-unyeng, istilahnya di rambutnya. Terus yang perempuan itu disebut kuncung, yang di depan rambutnya panjang. Ini Mas, termasuk keturunan. Jadi keturunan Mbah Ki Ageng Ngeliman dulu. Kita cuma bisa meneruskan aja dari orang tua saya sendiri. Dalam kasus rambut gombak kuncung, orang tua wajib melakukan ritual pemotongan rambut saat satu dari gigi susu sang anak sudah copot. Sedangkan batas akhir prosesi pemotongan rambut harus dilakukan sebelum mereka akil balik. Bila hal tersebut diabaikan, sang anak akan mengalami kesialan di sepanjang hidupnya. Ini kuncungnya. Ini dari kecil nggak pernah dipotong sama sekali. Dipotong kalau sudah pupak wojonya, kalau sudah dipotong juga harus dirituali. Oh, itu namanya tugel petik, ritual untuk memotong rambut yang gombak dan sama yang kuncung. Ada resikonya sial, kalau cari rezeki juga nggak bisa gampang. Lalu kalau dipotong sendiri nggak dirituali juga sakit-sakitan gitu. Ada yang dipotong sendiri itu tanpa dirituali itu terus sakit-sakitan ayahnya, terus stres juga, kecelakaan langsung meninggal dunia. Umumnya, anak yang terlahir dengan rambut gombak kuncung ini memiliki perilaku berbeda dengan anak-anak biasanya. Mereka cenderung hiperaktif, memiliki daya ingat yang cermat serta ketertarikan yang lebih akan kesenian budaya. Tetapi Anda harus hati-hati jangan sampai menyinggung perasaan anak rambut gombak kuncung. Karena konon megang rambutnya saja musibah akan menimpa diri Anda. Biasanya anaknya itu hiperaktif, kalau yang super hiperaktif dan cerdas. Kalau yang diam ya biasa-biasa saja tapi diam. Tapi cenderung dia itu cerdas. Dikasih ilmu cepat menangkap. Ya super aktif, cepat tanggap kalau diajarin. Dari lihat kartun, lihat TV itu udah bisa sendiri. Kan nyari neneknya nggak ada. Kan panggilnya Mbok kau di mana? Saya baru tahu kalau dia bisa bahasa Indonesia. Dulu saya itu gombak, lalu saya punya anak 3, yang 2 laki-laki, yang 1 perempuan. Kalau yang laki-laki itu pemberani, tapi maaf yang perempuan pemalu. Pemalunya itu kalau nggak mau taruh dengan temannya. Karena dulu kan gombak rambutnya. Iya. Gimana posisinya? Boleh nggak ditunjukin? Sini. Ini. Udah dipotong? Sudah. Umur berapa pas dipotongnya? Umur 7 tahun. Dipotong rasanya kayak gitu? Sakit. Kalau sini kan suka wayang, kalau kamu suka apa? Jaranan. Gini sepuh Mas ya, bilangnya gini, kalau udah pupa sifatnya udah biasa, nggak seperti masih ada kuncungnya gombaknya gitu. Anak saya tingkah lakunya kayak apa ya saya coba, kalau saya bilangin mau ya alhamdulillah, kalau nggak mau berarti ya udah ya gitu. Nanti kalau besar sifatnya akan berubah. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Frida Nara. Dan saya sekarang berada di lokasi Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Di desa ini Mbak Rida,
terdapat keturunan Ki Ageng Liman yang dikenal dengan petapa sakti yang merahasiakan identitasnya. Nah, gimana Mbak Rida melihat desa yang sangat luar biasa, makmur dan ramah tamahnya sangat luar biasa? Ini auranya full perlindungan, Mas, kalau saya lihat. Setuju. Ini desa yang banyak benar-benar terlindungi ya. Ya, dan dari sisi spiritualnya sendiri, desa ini bagus ya Mas ya, selaras banget antara spiritualnya dan manusianya itu sendiri. Yang melindungi ini auranya itu sosoknya seperti apa nih? Sini Mas, saya di sini sosoknya itu seperti apa ya? Bentuknya sih kecil ya, perawakannya kecil, tapi dia punya energi tersendiri, terutama bagi yang didampinginya. Kita akan cari anak kuncung dan gombak yang merupakan keturunan Ki Ageng Liman. Seperti apa anaknya? Ikut terus. Bisa tuh kalau jalan-jalan. Nah pemirsa, Mister Tuko Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Ini sekarang sudah ya di dalam. Ini auranya sangat luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini penasaran dengan anak gombak kuncung nih. Seperti apa dan kenapa bisa dibentuk rambutnya yang berbeda gitu. Monggo. Gombak kuncung niku asale niku nggih saking manggene dateng unyeng-unyeng. Nggih. Asalipun menika sampun wonten cukulan pun rugen. Bisa dilihat oh niku pas ning gone uyang-uyange nggih. Pas teng uyang-uyange. Berarti tidak semua anak mempunyai ciri seperti itu. Betul sekali, Mas. Itu satu kampung apa satu kabupaten atau satu kota madya ada anak yang kuncung aja itu? Itu daerah Liman. Oh, cuma satu anak ini aja? Ada Ada tapi yang ya lain? cuman ya ini keturunan asli mbahnya Mbah Ki Ageng Liman. Mbak Rida, maaf. Mbak Rida melihat fenomena yang sangat luar biasa ini apa ini? Ya, ini saya melihatnya sama seperti fenomena yang ada di Dieng, Mas. Rambut gimbal seperti itu. Jadi ada satu keturunan dari tokoh yang luar biasa hebat ya kalau saya lihat kan. Nah itu biasanya menitis Mas. Karena biasanya kan manusia meninggalkan ilmu pengetahuan kan. Nah itulah maksudnya yang menitis ke keturunan. Apa khusus dari anak gombak kuncung nih Mbah? Biasanipun niku menawi gombak lho niku. Niku pikiranipun lancar. Wah subhanallah. Mas Edi pripun ya Mas Edi? Merasakan ada keberbedaan apa dibanding anak-anak yang lain ini? Pola, Mas. Pola tingkah. Tingkah. Misalnya seperti apa? Jalan kayak gini Mas. Lebih ke Iya, ini super aktif sekali Mas. Oh, hiperaktif tuh. Nah sekarang kita panggil Mas Ahmad yang mungkin lebih mengetahui hal-hal kayak gitu. Mat, Ya Mas. Mat, Ahmad, Mat. Wah. Sebetulnya pendampingnya itu sosoknya siapa nih? Mungkin Mas Ahmad silakan. Betul Mas. Tadi saya lihat sih pas di atas juga tadi sosok dengan jubah putih-putih gitu. Bagus aura dan dia maksudnya agak hiperaktif ya. Betul sekali. Itu karena energi positif yang dari itu tuh seperti kabut itu ngemutirin dia jadi kayak nggak ada capeknya. Jadi kalau misalnya kita kayak capek itu kayak ada energi itu masuk lagi jadi menggantikan terus. Bentuknya gumpalan putih saja atau berbentuk Kalau sosok? dari bentuk dari energinya sih kelihatan jadi kayak sosok pria menggunakan sorban putih gitu maksudku. Tapi ke bawahnya tuh jadi kayak kabut asap jadi ngelindungin si anaknya itu energinya itu jadi kelindung nggak capek. Mbak Rida, apa tiap anak gombak kuncung ini ada sosok yang berbeda ini? Apa itu mengaruhi sifat-sifat anak? Tapi kebanyakan positif apa negatif nih? Jujur aja nih. Dari setiap anak yang memiliki gombak kuncung ini, dia ada berbagai tipe Mas. Jadi ada misalnya nggak semuanya persis seperti yang ini, yang bentuknya seperti ini. Ada juga yang bentuknya lain Mas. Jadi dia nggak pakai sorban, gitu. Jadi saya lihat ada beberapa orang yang menemani ya Mas ya. Nah ini kelebihannya ini kalau itu disalurkan ke arah positif, dia akan jauh lebih positif. Tapi ini butuh yang saya lihat nih ya, butuh dari
arahan sebenarnya dari orang tua. Kalau sampai dia tersalur ke arah negatif, dia akan negatif senegatif dari itu. Nah, pemirsa penasaran apa kata Mbak Rida, katanya ada teman pendampingnya. Nah, sekarang silakan Mbak Rida dan Mas Ahmad tugasnya untuk mediasi sama sosok pendampingnya. Monggo silakan. Energinya dia oh ya kan, tuh lihat, tuh udah mulai tuh. Di belakangnya siapa? Iya. Tuh lagi ngajarin nari. Ngajarin tuh, lagi ngajarin. Lagi ngajarin nari. Tuh, lagi ngajarin wayang tuh, lagi ngajarin tuh. Sama toh? Lo hampir sama, lo koprol sama koprolnya kan lo, ya kan? Lo sama lo, ya lucu kan, ya kan? Lo sama kan? Lo, ya kan? Iya. Jadi, lo. Ya, kamu mau banyak, Sama bapaknya ada. Nih. Ini siapa ya? Lo. Bahasa Jawanya kan nih. bermain. Ini kan Sinten iki. Salah satu pengikutnya Ki Ageng Liman. Boleh tahu namanya? Vino, dia mengaku namanya Vino. Namanya juga Vino. Vino. Aku mau tanya nih sama Mas, waktu Mas memberi nama Vino, itu terlintas aja nggak di sini? Ya, terinspirasi dari mana? Terlintas apa? Kalau saya rasa sih ada yang ngasih tahu ya, Mas. Saya buat terus ini nambahin Vino. Oh, ya berarti iya. dari ini tuh, Iya, dari karena ini masih interaksi sama pendampingnya Mas Edi juga gitu loh. Jadi ada interaksi. Sebenarnya ada tugas dari Mas nggak untuk menemani anak-anak kuncung? Ditugaskan oleh Ki Jogo. Oke. Jadi memang beliau ini katanya ditugaskan memang untuk menjaga keturunannya. Menjaga ini sampai kapan? Sampai anak ini akhir balik ya. Jadi oke. Memastikan dia ke arah yang benar ya. Oke. Tadi luar biasa sekali Mas Ahmad, benar-benar kayak kembar, identik, artinya gerakannya maupun tingkah polanya. Ini sebetulnya gimana Mas? Ceritain. Lebih banyak sih berupa energi yang putih ya. Tadi kayak misalkan ini kayak ekor ular gitu, kayak gitu. Jadi dia kok main-main gitu. Tapi kadang lebih sering berbentuk kayak main tadi itu berdua gitu. Mbak, menurut tradisi anak Gombak Kuncung ini baru bisa dipotong rambutnya dengan tanda tertentu. Apa itu, Mbak? Menawi cara dusun niku tertentu niku nggih madosi dinten ingkang sae. Oh, nggih. Namine niku tugelan petik menika wonten syaratipun langkung kathah. Kathah saestu menika Napa mawon? mindo kendit menawi lenggah mawi mori Nanti harus pakai kain kafan. sajen pisang rojo Pisang rojo. damel sajen tugelan niku wau. Nggih. Terus niku amawi ambengan sing sebutaken takir. Takire niku 8 Harus 88 takir. lajeng terus masalah lawan Nggih, napa mawon nih? niku mindo Menggo, ayam ayam, kalih doro doro, bebek pati, bebek. bebek namung niku. Kalau ada satu yang kurang gimana, Mbak? Akibatnya napa, Mbak? Niku Harus- kedah wonten. Oh, harus ada, Nop. Harus Harus ada. ada. Kalau satu kurang harus dicarikan, Mas. Oh, kalau satu kurang harus dicarikan. Untuk ritual tugel petik ini apa mantra atau japan yang harus Mbah baca, Mbah? Jopone niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Ana putra ana wayahe balik adiwangsa kang Gombak kang kekuntung
kang gelung mas. Para nabi kang beli, para wali kang nyekseni, widodari kang nampani. Sah raga kumbang saking kersane Allah. Baru di anu Mbah nggih. Nggih baru ditok. Lalu anak itu mulai kapan boleh ditugel petik Mbah niku Mbah? Umur berapa ditugel petik niku Mbah? Kang bakum niku sampun upak entu. Sampai batasnya Kalau laki-laki sebelum sunat itu lagi sebelum sunat harus dipotong. lah gitu. Kalau perempuan Kalau perempuan itu sebelum datang bulan itu coming moon. Seumpama tidak dipotong sampai batas itu apa yang terjadi, Mbah? upami dados pegawai niku kados pendamelan Wamel. Pernah kejadian nggak Pak yang misalnya dipotong yang nggak sesuai aturan tadi gitu, anaknya tiba-tiba sakit atau apa? Sudah pernah terjadi belum yang seperti itu? Sampun kejadian kalau sakit itu. Udah pernah ada ya Pak ya? Udah. Oh, Ya efeknya di orang yang motong tadi Mas. Waduh. Kalau dipegang ini, nah yang megang itu paginya langsung panas kok. Waduh, nggak sembarangan ya. Bener Mas Ahmad. kalau kepegang secara nggak sengaja gitu loh? Ya Mungkin kalau kepegang nggak sengaja ya Nggak apa-apa. enggak. Oh. Kalau emang disengaja buat mainan nanti gosok-gosok ini ya. Jadi ada kekuatan energi yang luar biasa ya. Fenomena seperti ini gimana? Ini sangat luar biasa sekali nih. Ini gimana Mbak Lida dan Ya, Mas Ahmad? kalau menurut saya ini bagian dari kearifan lokal bangsa Indonesia ya, dan saya bangga sekali Mas dengan Iya, seperti iya. ini karena bagian Iya. dari budaya juga, karena Iya. luar biasa Indonesia. Betul, Gitu. setuju saya. Kalau dari Mas Ahmad? Belum maksudnya. Soalnya memang kalau untuk dijadikan sebagai kebudayaan itu sangat bagus. Tapi yang terpenting adalah doanya tadi. Jadi membuat energinya tetap terjaga dengan baik dengan doa, Iya. mengirimkan doa pada leluhur itu Iya. Mas. Itu doanya bagus sekali tuh anunya, isi-isinya. Luar biasa sekali ini. Mbah, kalau begitu saya ngucapin terima kasih atas informasinya, matur nuwun atas itu petua-petua dan informasi tadi, semoga bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta ini, Mbah. Nek wonten keleputane tutur bahasa perilaku dari tim Institut nyuwun ngapunten, Mbah. Nggih, sami. Matur nuwun, Mbah. Mas Edi, terima kasih. nuwun, Mbah. Salam hormat terus. Reza, kita mau kemana lagi nih setelah di sini? Ini luar biasa sekali nih. Nah, kita akan ke sebuah desa, Mas. Ah. Nah, kabarnya di desa ini adalah ada sosok bajul yang bisa berubah jadi manusia, Mas. Nah, pemirsa, seperti apa energi itu dan ada di mana tempatnya dan sosok apa yang menjadikan bajul buntung itu? Gitu terus. Min satu kol jalan. Desa Senjayan, desa kecil yang berada di utara Kabupaten Nganjuk ini menyimpan sejuta misteri yang melegenda di Kabupaten Nganjuk. Gapura Desa Senjayan yang bergambar buaya ini bukanlah tanpa maksud. Konon di desa ini dijaga oleh sosok siluman buaya yang terkadang berubah menjadi laki-laki rupawan yang selalu muncul di saat ada pertunjukan tari tayub. Warga desa menyebut sosok ini Bajul Jayan atau buaya dari Senjayan. Konon ceritanya itu sini dulu kan tempat kesenian tayub, itu tiba-tiba ada orang ikut nayub, wajahnya tampan dan sebagainya, apa itu mengikat perhatian orang lah. Berarti orang sama perhatian siapa yang lewat. Tiba-tiba setelah selesai upacara tayuban itu diikuti oleh warga, sebagian warga mengikuti siapa itu arahnya ke sini, dari ini menyebur ke sungai sini. Seperti manusia, cuman tumitnya itu nggak ada. Makanya kadang-kadang kalau orang Senjayan itu pergi kemana dan punya cerita itu lihat tumitnya itu betul-betul orang apa bukan gitu. Kalau dilihat nggak ada tumitnya, mereka kan nggak berani kan. Sosok Bajul Jayan yang melegenda ini menjadi tokoh sakral yang dihormati oleh warga desa Senjayan. Dikenal sebagai sosok penolong bagi warga desa. Jika saja warga yang bekerja sebagai penambang pasir merasa tidak banyak pembeli pasir, dengan melakukan ritual yang ditujukan untuk Bajul Jayan tak perlu menghitung seminggu. Pesanan pasir pun datang bejibun. Selain itu juga di desa ini seringkali secara aneh ada kiriman barang-barang yang telah dibayar lunas. Datang dengan alamat yang mengarah ke Sungai Widas. Ada orang penambang pasir pakai songkro manual itu Mas. Jadi kalau sepi mereka
punya inisiatif sendiri membawa makanan berupa tumpengan itu dibawa ke sini. Itu cuma ayam dipanggang, nasi sama lauk pauk gitu aja. Setelah itu makan bareng-bareng. Ya alhamdulillah setelah itu lancar, ramai gitu. Ya kadang-kadang barang elektronik, mebeler, material bahkan sampai makanan, tempe dan lain sebagainya itu tiba-tiba datang ke sini yang namanya sudah dikasih uang lah untuk diantarkan ke Senjayan sini lah. Ya diantarkan sini nampak pertama ya ada rumah, ada apa, tapi tiba-tiba loh kok ada bambu banyak, main orangnya. Pernah sepeda motor juga, material-material itu sudah pernah. Barusan itu ada tempe banyak katanya yang udah dibeli sama orang itu, disuruh kirim ke sini. Kelihatan katanya yang jualan itu ya rumah ada itu ranjang itu katanya meja lah. Tahu-tahu ada pengiriman mebel, pasang listrik juga pernah di sini. Tapi namanya orang itu dicari di desa sini tidak ada. Terus cuma alamatnya selatan Bali Desa gitu aja. Akan tetapi ada larangan yang tidak boleh dilakukan oleh penduduk selain dari Desa Senjayan untuk bermain dekat sungai yang dipercaya sebagai tempat tinggal gaib siluman buaya. Anak kecil dikirain itu airnya segini, ya terus di sana itu nyemplung terus lalep gitu, tenggelam. Beberapa jam kemudian ketemu, tapi sudah meninggal. Kalau dengan tenggelam itu banyak kali, waktu air pasang juga ada, waktu air dangkal pun ada. Namanya itu kalau tenggelam itu jarang terjadi kematian, bahkan nggak ada kematian. Lama pun kadang-kadang jumpa entah sangkut apa. Tapi kalau orang luar itu biasanya mati. Bahkan air dangkal seperti ini ya, hilang di sungai ini, dicari sampai satu malam nggak jumpa, tiba-tiba besok jumpa sudah mati. Ada satu cerita itu dia masuk ke sungai itu dengan bawa obor. Berapa lama di situ nampak orang, nampak rumah, nampak apa. Karena ceritanya mau tanaman tapi dia nggak mau. Nah, kalau dia mau mungkin ya terus di sana. Tapi katanya dia nggak mau, akhirnya muncul kembali dengan obornya sekalian pun masih hidup. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib, seluruh alam semesta yang ada ini. Saya masih bersama Rida Nara dan sekarang saya berada di lokasi Desa Senjayan, Nganjuk ya. Dan dikabarkan warga desa seringkali di sini kedatangan laki-laki rupawan yang ternyata adalah jelmaan dari siluman buaya. Menurut pandangan dari Mbak Rida dan Mas Ahmad, ini sebetulnya apa ini, fenomena apa di desa ini? Sosok laki-laki ini yang saya rasakan memang bukan manusia. Separuh manusia, separuhnya lagi lumayan. Dari Mas Ahmad? Ya, saya lihat juga ada beberapa teriakan, seperti ada korban juga. Ada teriakan di belakang. Sepertinya kita penasaran, kata Mas Ahmad ada teriakan di belakang nih. Seperti apa energi yang akan terlihat? Itu terus. Mister Tukul jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sejak kapan warga desa melihat sosok penjelmaan buaya yang sering disebut Bajul Jaya? Penjelmaan itu ditayuk, kesenian tayuk. Orang bisa nari, ya itu kan selalu aneh. Iya. Itu ada warga desa Senjaya disuruh mengikuti. Oh iya, karena dia warga baru mungkin. Ya, lari ke tempat sungai, akhirnya hilang ada buaya. Dalam pembuatan logo buaya di gerbang ini cerita mestinya seperti apa nih? Oh ini mimpi disuruh membuat tugu. So ada bentuknya buaya sebagai simbol Desa Senjaya. Terlalu sulit kata tukangnya, sulit ya, terlalu berat gitu. Sebelum membuat harus pakai selamatan dulu. Itu kenapa Mbak Rida dan Mas Ahmad? Kita lihat di sini ini ada aura perkampungan, tapi perkampungan siluman ya saya lihat. Jadi berdampingan dengan Desa Senjayan ini. Perihal dimimpiin untuk membuat tugu ini, saya lihatnya seperti penanda. Karena mereka tuh melindungi
warga Senjayan sebetulnya. Jadi mereka untuk membedakan mana warga Senjayan, mana orang di luar desa Senjayan sih. Saya lihatnya seperti itu, Pak. Luar biasa analisanya. Nah, kalau dari Mas Ahmad? Iya memang, saya juga bukan cuma satu ya, tadi di sini kayak ada perkampungan di dalam. Wah, ini pasti penasaran ini ya. Tadi diceritakan sosok siluman buaya larinya ke sungai. Di mana tempat sungai ini? Dari sini mungkin ada 1 kilo. Nah pemirsa, di mana tempat larinya buaya yang perkiraannya dari Mbah Sekober ini kurang lebih 1 kilo. Seperti apa energinya? Ikuti terus. Ming satu gol, jalan. Pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia game di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang berada di depan lokasi Sungai Widas Desa Senjayan Nganjuk ini. Apa yang Mbak Rida rasakan dan Mas Ahmad rasakan di sungai yang sangat luar biasa ini, Mas? Real sih aroma ya, Mas ya. Udah terlihat aroma amisnya. Seperti amis ikan, bukan ikan ya. Seperti aroma binatang melata seperti itu. Mbak, kabarnya sudah tidak terhitung orang tenggelam di sungai ini. Apa ada bedanya kalau yang tenggelam orang di sini dan di desa luar? Kalau orang desa Senjayan itu kan masih dilindungi sama Mbah Bajul. Tapi kalau orang luar itu kan nggak dilindungi. Ada satu lagi cerita. Ya, cerita pripun, Mbak? Ceritanya ada orang pakai obor. Pakai obor ya. Anginnya datang nih. Tenggelam. Akhirnya tenggelam kan, bisa muncul lagi. Akan dijadikan mantu sini. Oh, padahal orang dari desa. Iya, desa Senjayan sendiri. Akhirnya keluar lagi sama Mbak Oja. Obornya, waduh, luar biasa sekali ini ya. Nah itu fenomena apa ini, Mbak? Rida. Kalau aku lihat ini karena 2 dimensi itu tadi, Mas. Jadi 2 dimensi. Jadi kalau di kita mungkin terlihat seperti sungai basah, tapi kalau di dimensi mereka itu mungkin seperti ini, Mas. Basah tapi kering gitu. Jadi that's why kenapa begitu dia muncul kondisi obor masih nyala. Mas Ahmad dan Mbak Rida nih. Orang-orang yang tenggelam di sini apa dijadikan tumbal oleh Bajul Jayan ini? Monggo dari Mas. Ada banyak juga sih yang tenggelam di sini, maksudnya banyak. Mungkin salah satunya yang saya lihat sekarang masih aktivitas di alam sana, maksudku. Jadi kan perpindahan dimensi gitu. Dan di sana itu seperti kayak kalau yang saya lihat nih ada salah satu perempuan, dia sedang seperti kayak melayani sesuatu. Itu korbannya laki perempuan? Kalau yang ini yang saya lihat perempuan. Kalau saya sih seperti peralihan dimensi, Mas. Jadi mungkin kan kalau misalnya kita ke dimensi lain itu kan masanya bisa berbeda dengan masa kita. Mungkin di kita jadi puluhan tahun, di mereka mungkin hanya 1 hari 2 hari gitu. Ada kejadian satu, saya merasakan flashback di sini. Beliau itu memang bertemu dengan perempuan dari sana, Mas. Bertemu, kemudian akhirnya si laki-laki itu memutuskan untuk tinggal tanpa dia sadari. Mungkin dia tinggal di dimensi itu, raganya yang di sini meninggal gitu. Iya, Mbah mau nanya, maaf Mbah. Itu Bajul Bayannya itu sosok kalau dilihat visualnya itu kalau Mbah tuh melihat seperti apa beliaunya? Badannya seperti tapi nggak punya gitu loh. Oh, nggak punya ini. Kalau ini nggak punya. Ada. Oh, tumit nggak punya. Oh ya. Kalau pakaian itu pakai cewek, jadi sampai ke bawah. Mat, apa yang terjadi, Mat? Kayaknya ada soal. Ada tarikan, ada yang narik saya. Ular. Kata Mbah ular. Ada energi misterius yang menarik Ahmad ke arah aliran air sungai. Sepertinya ada sosok yang ingin berkomunikasi dengan Ahmad. Dengan siapa? Siapa? Girokso. Beliau mengaku bernama Eyang Girokso. Eyang Girokso. Iya, ular. Eyang Girokso. Apa Anda berbentuk sosok ular apa buaya? Ular. Keluarnya panjang, sering muncul. Anda memilih
mencari istri dari dari bangsa Berarti manusia. dia mau datang muncul angin dulu ya Mbak? Apa sekarang istri Anda masih ada di sini? Apa Anda bawa ke alam Anda? Jadi beliau ini memperistri dari bangsa manusia, tapi hanya saja dia dibawa ke dimensi lain gitu. Pada saat itu Anda memang saat itu menginginkannya dan mengambil menarik ke sungai begitu saja. Kejadiannya seperti apa bisa diceritakan? Beliau Anda tarik, berarti kejadian tidak terpeleset. Jadi dia menarik begitu aja, sosoknya perempuan. Boleh tahu saya namanya siapa? Nama Sari. Sari. Mas Ahmad dan Mbak Rida, apa yang terjadi? Kan kita lagi ngobrolin ini Mas Tukul, ada yang saling suka antara dimensi gaib sama dimensi manusia. Nah, jadi pada saat memang itu saya tiba-tiba ketarik dan mengiyakan bahwa ternyata memang di sini sempat ada kejadian seperti itu. Oh begitu. Jadi bermacam-macam ya, ada buaya, ada ular, ada suara teriakan. Ternyata suara teriakan berasal dari Soleh Pati dan Puput yang sedang melakukan penelusuran tentang fenomena kemunculan pesanan-pesanan tak bertuan yang mengarah ke lokasi hutan bambu ini. Tapi secara dimensi lain ini seperti bangunan rumah, ya bangunan rumah yang sangat megah, agak ada penekanan gitu loh. Iya. Ada energi yang menghalangi Soleh Pati saat melakukan penerawangan tentang siapa penghuni hutan bambu ini. Saya sama Mbak Put udah masuk ke lokasi atau bangunan mereka. Dimensinya udah beda. Kenapa Mbak Put? Perutnya seperti apa? Perutnya sakit banget ya? Mungkin benturan energi yang dirasain Mbak Puput. Mbak Puput terasa mual ya? Enak banget. Ada sosok yang ingin merasuki raga Puput, namun sepertinya Puput mengalami bentrokan energi yang membuatnya tidak berdaya. Dapatkah Soleh Pati menetralisir keadaan Puput? Kucingnya nggak mau ini ya? Biar masuk ke Barida aja deh. Ini terkunci soalnya semua tidak bergerak. Iya, ini nggak bergerak, tidak kunci ini. Sinten iki, Mbak? Aku. Sinten? Wati. Oh, Wati. Wati. Oh, Wati. Oh, Mbak Wati. Tangannya kenapa? Tangannya diikat kenapa? Kenapa? Ditarik nang kene. Oh, ditarik nang kene. Bahasa Jawa. Yang sing narik sapa sing narik? Tarik boyo. Oh. Penarik boyo. Kenging nopo ditarik nang mriki? Ngertos. Boten ngertos. Mbak lagi apa? Kena dolan nang sini itu. Oh, dolan nang kene terus ditarik. Rincangnya ke atas ditarik mriki. Ke atas. Oh, ini. Sekarang tinggal di mana? Begitu tipes. Oh. Pesan. Ya? Pesan. Itu pesan apa? Ini pangapunten kanggo mama. Oh. Nggih. Nuwun pangapunten. Oh, nggih kula sampaiaken nggih. Soleh mulai mama. Griyane pun griyane. Griyane tadi berdiri apa enggak? Oh, etan mriki. Kula lepas nggih. Iya. Ayo. Mbak Rida, apa yang terjadi nih? Bisa diceritakan? Perempuan masih muda mas, itu kisaran 20-22 tahun seperti itu gitu. Nah, dia terpikat mas, jadi terpikat. Sebelumnya bertanya dulu gitu loh, kamu mau ikut saya enggak gitu loh.
Itu 3 kali ditanya, mau, pokoknya kalau saya rasakan mau apa sih Mak, aku mau banget sama. Setelah 3 kali, itu dia dibawa gitu loh. Hanya saja pas dia dibawa itu mungkin dia mulai sadar kali ya Kang ya. Dia mulai sadar, Mas ternyata tempatnya bukan tempat dia dan dia nggak bisa pulang. Tapi dia sudah nggak bisa pulang karena kan Ya, dia pasti. sudah bilang Iya. iya gitu loh. Memang seperti itu sampai sekarang. Ini baru-baru ada 3 anak. 3 anak. Kadang dikumpulkan korban itu sebenarnya untuk kayak biar lebih memperkuat dan ini. Ya Allah. Kang, soleh, Kang. Astagfirullahaladzim. Kanpas. Nah, pemirsa seperti apa? Kanpas lukisan yang akan divisualkan melalui gambar kecil. Itu terus, minta tukul. Monggo nih Mas. Apa ini? Ini sosok Bajul ini Mas, Bajul Jayan yang memang aslinya seperti ini. Kepalanya itu wajah tampan laki-laki ya. Terus badannya itu seperti Bajul. Dan ini rumahnya ketika sosok ini ngirim barang apa namanya sih? Fenomena tadi ya. Ya, ngirim barang untuk ditaruh di pohon itu. Ternyata itu rumahnya seperti ini. Mbak Rida, mungkin dari penglihatan Mbak Rida, apakah ada kemiripan atau memang benar seperti ini? Ya, mungkin ini sosok aslinya seperti ini, Mas. Ini sosok aslinya rupawan sekali, Mas. Kalau Mas Ahmad? Ya, wujud asli memang begini. Tapi kalau ketika memang menarik cewek jadi seperti pria biasa. Cuman daerah kakinya agak agak tidak bertulit ya. Mbak Rida dan Mas Ahmad ini pengen nanya sekali lagi nih. Ini beliaunya ini sebetulnya memang datang dari jauh atau memang dia memang hidupnya di situ itu dia? Kalau saya lihat ini dia mungkin aslinya nggak di situ pada zaman dulunya, karena kalau saya lihat sempat terjadi pertempuran dan seperti ditaklukkan atau seperti gimana. Jadi mencari tempat baru. Dan kebetulan di sana lokasinya memang senyawa. Pada saat itu mendukung ya, Mbak, betul ya? Senyawa. Jadi mereka beranak pinak di situ. Tapi pada saat si beliaunya datang ke sini kan ada tokoh warga setempat yang tahu gitu keberadaannya sosok ini. Jadi seperti ada perjanjian juga Mas Tukul. Jadi kalau misalkan kamu boleh tinggal di sini asal jangan ganggu wilayah sini. Oh, gitu. ada komitmen. Jadi saya lihat ada ritual juga Mas Tukul. Jadi satu ritual yang diperintahkan oleh kaum mereka untuk misalnya wilayah kamu mana sampai mana. Jadi khusus wilayah itu tidak diganggu. Berikut mau nambahin lagi, Mbak? Kalau buaya senjata kan tidak mau mengganggu dari desanya sendiri. Tetapi kalau ada desa lain sombong di desa Senjayan, mungkin akan jadi tumbal, pasti. Pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dari dunia gaib seluruh alam semesta yang kita ini.
Ambil sisi positif dari tontonan Mister Tukul Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Tunggu hadiran Mister Tukul Jalan-Jalan di tempat berbeda yang ada wisatanya, budayanya, misteri serta mitos-mitosnya. Itu terus. Mister Tukul Jalan-Jalan.